Halo? Masih ada lah mas, masih ada Enggak, mas. maksudnya lima sila Pancasilanya kenapa bunyinya begitu? Oh nggak ada, Enggak ada kan? dari sepakati dia, ya. Nah, di situ intinya. Kenapa sampai bisa kuat sekali dia punya daya magis, saya sebut daya magis, itu karena dulu saat dibicarakan betul-betul mufakat, Pip. Sehingga dayanya itu bisa bertahan sampai berapa puluh tahun ini. Hmm. Makanya Yudhiyat Alatif bilang, kalau ini tidak dirawat dan tidak selalu diinterpretasikan ulang, lama-lama bisa hilang kesaktian Pancasila ini. Dan sudah terbukti kan? Hmm. Karena memang dulu para pendiri bangsa itu baru menyepakati lima silanya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di peraturan Presiden tentang TNPPK tahun Oh iya iya 2010. iya iya, iya. Tim Masih ingat? Nasional Penanggulangan Kemiskinan ya, Iya, percepatan penanggulangan kemiskinan ya. di mana salah satu anggotanya itu bisa perkumpulan masyarakat. Ya betul 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 betul. Nah, makanya kaitannya dengan kegiatan kenegaraan itu di situ. Iya iya Jadi iya. kalau ditanya kok ini apa hubungannya antara LSM Pandawa Institute dengan negara? Katakanlah orang menganggap itu LSM. Tetap ada kaitannya. Kasarannya kita ini bagian dari kegiatannya negara sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Pandawa Institute dan grupnya itu dalam rangka mendukung terpenuhinya tujuan bernegara, yaitu dasarnya adalah TNPPK Perpres nomor 10 nomor berapa ya, 15 15 2010. tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nanti bisa dicek. Di situ disebutkan bahwa salah satu pelaku itu bisa dari kalangan kelompok masyarakat, ormas, baik itu LSM dan seterusnya. Jadi memang oleh Pak SBY dulu ini memang dia mengakui bahwa oh, untuk membangun negara ini butuh semua elemen. Dan kemudian kita kegiatan apa Pandawa Institute itu mengaitkan diri ke negara itu melalui pasal itu. Jadi nggak aneh juga kemudian kalau Pandawa Institute itu akhirnya bikin tagline yang menurut saya bombastis ya. Nggak masuk akal menurut saya. Ya, masih ingat tagline-nya? Membumikan Pancasila menuju Sakolik kan. Wah, itu tagline yang lama. Habis Wah, itu iya. Membumikan Pancasila ya yang mana Beb? sebagai mercusuar dunia. Nah, Yang untuk alleviation. Heeh. Sampean yang buat tuh mas. Sadam sampai Poverty lali. poverty Iya ya. apa? Iya. Kan itu apa namanya direvisi lah, diperbaiki. Karena itu tagline inilah menuju Sang Khalik itu terlalu naratif, Mumbul. mumbul. Nah, jadi diturunkan membumikan Pancasila, mengantar Indonesia menjadi mercusuar Mercusuar dunia. dunia. Itu Oh. nggak tanggung-tanggung loh. Saya sampai malu juga dulu pas nyebutin. Maksudnya ya dengan cara pandang kita yang anak gerakan kan, waduh ini yang benar aja. Mercusuar dunia, wah apa nggak terlalu apa ya, ibarat itu kekanak-kanakan lah menurut kita waktu itu. Ini apa sih kelasnya apa kroco LSM, mungkin satu dari jutaan LSM di Indonesia terus punya tagline seperti itu. Dan memang kita sejak awal itu fokus Pancasila, bro. Itu yang paling penting. Jadi kenapa pada akhirnya ini menjadi hukum negara? Karena wajar aja sih, karena sejak awal kita itu concern membahas Pancasila yang merupakan dasar negara. Hmm. Kalau pada akhirnya ini menjadi hukum yang apa sifatnya memaksa dan berdimensi negara, ya tidak salah juga karena sejak awal Pandawa Institute itu fokus di mengkaji dan menerapkan Pancasila. Ada banyak LSM tentang Pancasila, tapi mereka nggak punya model pelaksanaan. Ya, Tili. Hmm. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang sudah kau lakukan untuk apa negara ini, ya saya cuma diam aja. Soalnya nggak dijelasin pun nggak ada gunanya. Ya, Pip. Masa kita harus bilang kami ikut membantu Indonesia ini punya haluan. Ya kan terlalu terlalu yes yeso lah. Tapi yes nggak usah lah, itu biar orang lain aja nanti yang
apa namanya membantu mengklaim untuk kita, jangan kita gitu. Karena nggak ada ceritanya air laut asin sendiri gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi kayak waktu itu, wah ini ketinggian kayaknya. Tapi ternyata jadi memang itu bicara ini ya visi ya, ketajaman visi penanggung jawabnya ya Pak Mujahid sendiri dulu. Saya pun dulu tertarik masuk ke Pandawa Institute ya karena dari aktivitas apa namanya politik ya di gerakan mahasiswa gitu, yang memang banyak bersinggungan dengan isu-isu kenegaraan, terutama yang paling utama dari negara itu kan pemberantasan kemiskinan toh. Ya. Hmm. Coba cek tujuan bernegara yang pertama. Itu kan pemberantasan kemiskinan. Sebelum yang lain-lain loh. Orang nggak mungkin bisa berpendidikan kalau dia miskin. Mesejahterakan kesejahteraan apa? Iya, memajukan kesejahteraan Kesejahteraan umum. umum, ya. Itu bukan kesejahteraan ini loh, bahasanya itu bukan kesejahteraan individu atau kesejahteraan rakyat, tapi umum. Di dalamnya itu ada dimensi pribadi, ada dimensi kolektif. Jadi para pendiri bangsa juga yang nggak ngawur ya, bikin-bikin yang kayak gitu. Nggak tahu mereka sadar atau digerakkan juga mereka gitu. Kayaknya lebih digerakkan sih, kalau sadar itu terlalu canggih kesadarannya. Di zaman itu ya. Kenapa diksi yang dipilih itu adalah kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan rakyat. Kalau kesejahteraan rakyat kan jatuhnya liberal seperti yang ada di Eropa atau Amerika kan. Anglo-Saxon maupun kontinental gitu. Karena mereka basisnya itu, atau kemudian kenapa bukan kesejahteraan sosial sebagaimana Cina ataupun Rusia gitu. Tapi yang dipilih umum, karena dalam umum itu ada dimensi privat, ada dimensi bersama-sama gitu. Jadi kalau dibilang saya pernah juga menjelaskan ini di surat saya yang 3 Desember 2018 bersama Anam, waktu itu saya bertanda tangan menjelaskan bahwa Pancasila ini bukan sosialis, bukan komunis ataupun gabungan dari komunis dan kapitalisme, bukan. Jadi Pancasila ya Pancasila gitu. Jadi nggak bisa dia disebut sintesis antara kapitalisme dan sosialisme, beda, lain. Karena kalau sintesis itu jatuhnya nggak punya nilai, tidak punya jati diri. Nah, kalau kita jelas ya Pancasila, Pancasila dengan penjelasan yang sudah saya sering tulis itu. Kalau mau detailnya itu ada di surat saya yang tanggal 20 Mei 2020. 17 Mei 2020 yang 38 halaman. Nah, itu penjelasan secara lebih ringkas, lebih utuh gitu. Saya lanjut ya. Kenapa terinspirasi membuat kegiatan pemberdayaan? Karena beliau satu lulusan statistik, ya, jadi terbiasa melihat semua hal itu secara holistik atau menyeluruh. Nah, terus terbiasa juga melihat bahwa antara satu bagian itu punya kaitan dengan bagian yang lain yang kita sebut dengan terpadu atau interkoneksi kalau bahasanya Sadam ya. Ya, Dam. Nah, jadi beliau melihat bahwa kalau kemudian program-program itu sifatnya bantuan dan seterusnya, maka itu jatuhnya akan ke istilahnya itu parsial. Sementara untuk membangun ekonomi itu dia harus utuh dari hulu sampai hilir. Makanya dipilihlah gerakan pemberdayaan. Jadi memang tidak ujuk-ujuk juga teman-teman, secara perjalanan sejarah hidup beliau juga ke arah sana gitu. Ditambahkan beliau hidup di Pati, di mana daerah yang sabuk kemiskinannya paling tinggi dulu. Beliau melihat sendiri bagaimana dulu ibunya itu terlilit bank titil itu. Yang untuk hidup itu menyambung itu dihidupi oleh bank titil. Nah, tapi inilah yang membedakan kemudian kenapa akhirnya ini bisa menjadi hukum publik. Lagi-lagi bicara motif ya teman-teman. Bapak itu tidak dalam rangka sebagaimana mungkin pejuang yang lain yang mengatakan bahwa musnahkan riba, hancurkan, enggak. Beliau melihat ada kebaikan dalam riba, tapi ini juga menyengsarakan. Jadi cara melihatnya berbeda ya teman-teman ya. Jadi ada pengakuan di situ terlebih dahulu bahwa kalau nggak ada bank titil, ekonomi di desa-desa itu nggak bakalan hidup. Ya nggak, Dam? Betul. Loh, ini cara pandang dulu, Dam. Ini akan menentukan bagaimana kualitas Rahman Rahimu nanti. Nah,
Jadi pengakuan beliau lah terhadap bahwa oh Bang Titil ini menyambung napasnya orang miskin, tapi di satu sisi beliau melihat bahwa besar sekali mudaratnya bagi rakyat miskin. Nah, fenomena inilah yang kemudian menginspirasi Bapak waktu itu. Akhirnya oh ini orang-orang seperti ini harus dijangkau dengan akses duit biar mereka bisa tumbuh. Bayangkan ya, yang memikirkan ini justru swasta ya, justru ormas ya, bukan negara gitu, yang mempunyai pemikiran seperti ini. Gitu. Oh, justru ini kesempatan cara untuk mereka biar bisa bangkit itu didekatkan dengan akses-akses ekonomi, terutama duit. Karena hanya dengan begitu mereka bisa bangkit. Gitu. Nah, itu juga salah satu. Jadi ada banyak akumulasi pengalaman hidup beliau yang akhirnya mengambil pemberdayaan sebagai jalan untuk menentukan misi hidup beliau. Dari situ sebenarnya. Nah, lalu kasarannya singkat cerita dibikinlah waktu itu dari dana-dana Pokmas namanya kelompok masyarakat diintegrasikan, dibikin terpadu seperti itu. Jadi dana-dana Pokmas dari DPRD waktu itu DPRD kan punya namanya dana Pokmas itu ya, mendorong agar rakyat itu dapat dana kasarannya kayak gitu untuk usaha. Nah, Pak Mujahid itu berpikiran daripada ini parsial diintegrasikan, dibikinlah yang namanya itu komunitas Pandawa, ada bahasanya Apip tadi itu komplit lah, ada koperasinya di situ, ada unit usahanya, terus ada lembaga think tanknya namanya Pandawa Institute. Saya dan kawan-kawan kampus itu termasuk Pak Leo dan beberapa teman-teman yang ada seperti Pak Yuda, terus siapa lagi? Dovi. Ya, Mas Dovi yang pertama kali, iya. Mas Dovi dulu, baru Pak Leo, baru masuk Nana Abdul Aziz, habis itu masuk saya, dan seterusnya sampai tersisa 2 saat ini, saya dan Aulia Putra. Yang awal-awal dulu di Pandawa Institute. Nah, baru di tengah jalan itu masuk Sada, masuk Apip, yang golongan inilah pokoknya golongan anak-anak muda progresif lah ya. Yang pokoknya prinsipnya senggol bacok ya, kalau diskusi itu senggol bacok. Meskipun pada akhirnya ya tercerahkan juga ya, mendapat insight baru ya, akhirnya lebih bijaksana gitu. Yang tadinya meluap-luap model-model trias itu jadi oh ya, lebih bijaksana melihat oh ya memang pendekatan apa-apa itu tidak bisa senggol bacok ya, kita harus melihat dari banyak sisi. Jadi itu dulu teman-teman bahwa sebelum jadi hukum publik ini tidak pernah diniatkan untuk Indonesia. Itu penting. Meskipun sejak awal sudah mengkaji tentang Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia gitu. Hanya yang jelas-jelas itu dimaksudkan untuk sumbangan ke Indonesia itu ya hanya Pandawa Institute itu. Karena kita beranggapan bahwa lewat pemikiran yang kemudian ditulis itu yang bisa kita sumbangkan untuk Indonesia. Kalau Pandawa Institute jelas iya gitu. Tapi Pandawa secara umum terus dimaksudkan untuk Indonesia itu enggak. Pokoknya untuk dikerjakan sendiri. Gitu. Makanya kenapa PI waktu itu saya tanyakan kenapa mercusuar dunia. Ternyata ada alasannya juga teman-teman. Gitu. Yang namanya kita anak muda kan penasaran kenapa ya, jawaban main-mainnya kurang lebih kayak gini ya, tanggung lah karena yang diingat di dunia itu hanya yang pertama, yang kedua ketiga nggak diingat katanya. Jadi kalau bikin sesuatu itu jangan tanggung katanya. Kedua memang Pancasila ya nilainya itu universal dunia gitu. Karena teman-teman kalau sempat baca makna tafsir haluan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu ya akhirnya ketemunya ya manusia dengan nama masing-masing. Jadi kalau ketemunya manusia dengan nama masing-masing kan ya berarti mercusuar dunia, bro. Iya kan? Karena dia sudah lintas ras, lintas macam-macam kan. Karena sudah bicara manusia dengan nama masing-masing. Calvinisme di situ lewat, semua
apa namanya batasan-batasan manusia yang lebih rendah dari manusia itu dilibas di situ. Makanya kenapa wajar saja kalau akhirnya mercusuar dunia gitu. Meskipun itu di awal sama perjalanannya itu senantiasa berkembang ya teman-teman ya. Jadi kayak gini, sama seperti Indonesia dulu katanya mengantar Indonesia ke depan pintu gerbang. Hmm. Orang itu nggak tahu nulis kayak gitu maksudnya apa. Jadi itu apa ya, semacam kalau bahasa Sadam itu saat nulis pun itu ada kesadaran mutlak di situ, bukan kesadaran pikiran, sehingga dimensinya itu panjang. Kalau dimensi pikiran kan hanya berlaku untuk hari itu saja, atau untuk konteks saat itu saja. Tapi kalau dia bisa berlangsung untuk konteks yang sangat panjang, patut diduga itu ada campur tangan, apa namanya, kebenaran mutlak yang ada di dalam diri itu. Bahasanya itu ilham, wahyu, wangsit, atau apapun namanya. Jadi sumber kebenaran yang sudah ada dalam diri kita, gitu. Nah, teman-teman kalau baca apa redaksi Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada banyak sekali kata-kata yang dimensinya panjang dan saya yakin itu ditulis dengan kebeningan hati. Makanya bisa muncul kalimat-kalimat yang itu bisa eksis atau relevan untuk waktu yang panjang. Jadi patut diduga itu memang ditulis dalam suasana kebeningan gitu. Makanya bisa mengakses kebenaran yang tersembunyi dalam diri manusia. Yang oleh filsafat saja gagal dijangkau ya, teman-teman. Ya, mungkin Sadam juga sudah sangat dengar apa sudah sering dengar itu namanya kebenaran material Dam. Jadi puncak kebenaran material itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Tapi wisdomnya masih wisdom material, makanya cenderung egois. Masih menganggap bahwa saya yang terbaik, yang lain salah. Tapi kalau sudah masuk kebenaran mutlak yang kita sebut dengan kebenaran universal itu, dia sudah tidak lagi merasa dirinya benar sendiri. Dia sudah menjadi semesta untuk kebenaran itu sendiri. Jadi mengakui semua perwujudan tetapi punya nilai yang kemudian akhirnya menjadi syarat untuk penyelenggara negara. Itu minimal meyakini gitu. Kalaupun cita rasanya belum sampai pada kebenaran universal itu. Tapi setidaknya meyakini bahwa oh dia ini bukan satu-satunya kebenaran atau bukan satu-satunya sumber kebenaran. Yang lain juga punya sehingga tidak pernah ada klaim merasa lebih dibanding yang lain. Ini juga jawabannya pertanyaan Sujiwo Tejo waktu itu. Soal yang dia bayangkan bahwa ada suatu masa orang itu bersandar bukan pada agama. Dan itu sudah dijawab oleh apa namanya hukum publik hasil pemilu yang merupakan tindak lanjut juga dari Pandawa Institute sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi hukum publik hasil pemilu itu diinspirasi oleh kegiatannya Pandawa Group, terutama Pandawa Institute untuk bicara terkait dengan tulisan atau penjelasan terkait Pancasila. Nah, penerapan kajian dari Pandawa Institute itu diproyeksikan atau diwujudkan itu melalui Koperasi Pandawa dan unit-unit usaha, teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, ini yang membedakan Pandawa Group dengan kegiatan pemberdayaan yang lain. Makanya kalau saya pribadi meyakini yang namanya kegiatan pemberdayaan ya seperti ini, seperti apa yang dilakukan oleh Pandawa Institute. Jadi ada basis pelaksanaannya, ada kemudian record atau catatan dari pelaksanaan yang kita sebut dengan apa namanya dokumen. Nah, ini juga yang membedakan kenapa skripsinya Apip, tesisku itu berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang ada di Indonesia. Kelak nanti bangsa Indonesia akan berterima kasih, Pip. Karena apa yang kita tulis itu bukan yang dipelajari dari teori terus dipraktekkan, bukan. Tapi praktek yang dibicarakan setiap hari terus ditulis. Itu berbeda. Itu yang membedakan teman-teman. Nah, dari situ. Nah, jadi
apa ya, dari situ teman-teman setidaknya ya untuk pertemuan awal ini itu bisa mengetahui bahwa sebelum menjadi hukum publik, awalnya ini memang tidak diniatkan untuk Indonesia, awalnya itu hanya dikerjakan pada skala yang sifatnya mikro, yaitu untuk kepentingan kelompok atau komunitas Pandawa Group. Ya. Nah, nanti irisannya itu ada pada kegiatan utama dari pemberdayaan atau Pandawa Group, yaitu bagaimana mengelola ekonomi tanpa riba. Disinilah benturannya pertama kali terjadi. Sehingga mengharuskan masuk ke hukum negara. Akhirnya kemudian satu-satunya cara itu hanya dengan disampaikan melalui pemilu. Tidak ada cara lain. Nah, ini mungkin untuk detailnya bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, setidaknya untuk awalan ini seperti itu, teman-teman. Jadi, akhirnya kemudian kita pun dalam mensosialisasikannya itu bebas dari kepentingan untuk mengajak orang masuk kepada kelompok kita. Nah, itu dampaknya, Pip. Tidak ada rasa agar orang jadi pengikut kita gitu. Misal kayak, mohon maaf ya, misalnya NU Muhammadiyah kan. Jadi orang cenderung akhirnya, ya sudah kalau kamu anggota Muhammadiyah, ya sudah, kamu nggak bisa jadi anggota yang lain. Gitu. Itu pilihan hidup. Nah, sementara kita dulu itu tidak ada cita rasa seperti itu, sehingga begitu masuk ke hukum publik, yang muncul itu adalah sebuah cita rasa egaliter. Wujudnya apa? Wujudnya tadi, kalaupun ada orang yang nggak sesuai dengan apa yang kemudian sudah ditulis dan sudah diwujudkan oleh oleh hukum publik hasil pemilu, dipersilahkan untuk menyampaikannya, untuk dibicarakan kembali. Nah, itu luar biasa. Makanya tidak ada ini masuk golongan Pandawa Institute atau masuk golongan hukum publik, yang nggak ada lah. Hukum publik kok golongan. Jadi karena namanya hukum publik, akhirnya apa yang sudah diletakkan sebagai dasar oleh Pandawa Institute yang akhirnya itu menjadi hukum publik, itu sifatnya hanya bahan. Saking kemudian secara niat, intensi itu tidak ada kemudian untuk banyakkan pengikut, nggak ada. Murni itu sumbangan untuk Indonesia. Gitu. Makanya itu saya kadang itu kesulitan untuk menjawab apa yang sudah kamu kerjakan untuk Indonesia. Bukan apa-apa, ya sudah, karena memang saya nggak mampu menjawab itu karena saking luasnya apa yang kemudian kita sudah menjadi bagian di dalam ini gitu. Nah, makanya kan berkali-kali dalam diskusi di grup-grup itu akhirnya orang kan berhenti sendiri ketika kita bilang ya sudah kalau kamu nggak setuju ya sampaikan aja di SIMPR. Syukur-syukur bisa disepakati sama yang lain. Yang jelas itu yang menjadi hukum publik itu adalah yang dimufakati oleh seluruh golongan tanpa terkecuali. Baru bisa itu jadi semacam haluan untuk Pancasila. Nah, sekarang saya tanya, ada tidak di Indonesia yang mempermasalahkan 5 sila Pancasila? Halo? Masih ada lah, Mas. Masih Enggak, ada, Mas. Maksudnya 5 sila Pancasilanya kenapa bunyinya begitu? Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Dari sepakati dia, ya. Nah, di situ intinya. Kenapa sampai bisa kuat sekali dia punya daya magis, saya sebut daya magis, itu karena dulu saat dibicarakan, betul-betul mufakat, Pip. Sehingga dayanya itu bisa bertahan sampai berapa puluh tahun ini. Makanya Yudhiyat Al-Latif bilang, kalau ini tidak dirawat dan tidak selalu diinterpretasikan ulang, lama-lama bisa hilang kesaktian Pancasila ini. Dan sudah terbukti kan? Karena memang dulu para pendiri bangsa itu baru menyepakati 5 silanya. Keburu kemudian ada momentum Hiroshima Nagasaki. Golongannya Soekarno, teman-teman baca sejarahnya ya. Golongannya Pak Karno sama Muhammad Hatta itu mereka tidak mendesain Indonesia Merdeka 45. Karena mereka meyakini 5 sila ini saja orang sudah berebut kayak gitu. Keburu ada momentum itu, akhirnya sayang kalau tidak diambil, makanya dibikinlah waktu itu BPUPKI itu, terus PPKI, jadi akhirnya kemerdekaan. Awalnya itu sebenarnya hanya untuk menentukan dasar negara dulu, belum sampai membahas terkait dengan undang-undang dasar, belum.
Nah, makanya kalau ditanya sumbangannya untuk Indonesia, sebenarnya sumbangan kita itu adalah pada penerjemahan lebih teknis terkait Pancasila, lima sila itu yang kita sebut dengan haluan supremasi keadilan dan bangsa manusia. Supremasi keadilan itu bicara sistemnya, bagaimana Pancasila ini diproyeksikan menjadi sebuah sistem tata negara, terus bangsa manusia itu untuk kualifikasi penyelenggaranya, yang kita sebut orang dan sistem secara bersamaan. Ya, Bib? Bib, loh itu nggak ada di dunia kayak gitu, Bib. Kalau bahasanya Pak Eko, apa kemarin Pak Eko? Upgrade, migrasi sekaligus upgrade secara bersamaan. Saya tanya, Bib, teknologi apa yang hari ini melakukan migrasi dan upgrade secara bersamaan? Mobil listrik. Apanya yang migrasi dari mana? Dari mobil ke mobil? Bib, kalau upgrade ya dari fosil ke listrik. Ya, kalau migrasinya enggak lah, Bib. Iya. Migrasi. Ya. Lah, ya secara bentuk masih bentuk mobil toh. Beda. Atau misalnya sekarang kan ada Microsoft sama open source kan, Windows sama open, apakah yang benar itu? Linux. Linux sama Microsoft ya. Sampai hari ini kan Linux masih menjadi alternatif kan. Jadi orang tidak migrasi ke Linux, hanya dia bisa menjadi alternatif mereka yang tidak mau masuk dalam hegemoni Microsoft yang sifatnya paten, yang menguntungkan hanya salah satu pihak kan gitu. Tapi belum sampai kemudian membuat orang migrasi ke situ. Nah, sementara Pancasila haluan supremasi keadilan ya sudah pasti migrasi karena dia tidak ada di lima sila itu. Dan praktek yang ada terhadap Pancasila selama ini kan itu tafsir pribadi. Ya. Iya enggak? Nah, terus haluan supremasi pribadi ya memang pribadi. Tetapi karena adanya SIMPR itu dan melalui proses hukum, maka dia bersifat memaksa dan bersifat publik. Itu perbedaannya dengan yang lain. Makanya kok hebat, kok enak sekali, kok bisa konsep dan praktik dari Pandawa Institute kok jadi hukum negara ya karena dia melalui prosedur kenegaraan formal, ada formil materialnya. Hidayatullah meskipun teriak-teriak mengusulkan ke negara kalau tidak melalui proses formil material itu nggak bisa jadi hukum publik. Jatuhnya itu usulan. Sama misalnya kamu Pip nggak setuju dengan Omnibus Law, kalau kamu nggak mengambil PK atau tidak mengambil judicial review nggak akan berubah itu. Ya. Atau sifatnya usulan ke DPR, itu masih tergantung apa kata DPR kan, disetujui untuk dibahas atau tidak. Nah, tapi itu akan bernilai hukum positif jika sudah dieksekusi dan disepakati oleh anggota DPR atau kemudian kalau pada saat proses judicial review dikabulkan oleh Mahkamah atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, baru dia jadi hukum publik. Sementara aspirasi politik ya yang merupakan rangkuman dan LPJ kegiatan pemberdayaan itu berimansi hukum karena dia melalui proses pemilu dan tidak butuh yang namanya disetujui atau dipahami oleh banyak orang. Nah, itu yang luar biasanya dari pemilu itu. Justru dia menjadi syarat sah keabsahan penyelenggara negara. Nah, ini juga mungkin yang mungkin teman-teman masih terjebak pada buhul demokrasi itu di situ. Jadi selama ini kan kita mengakui bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tapi yang seperti apa itu kan belum ada contohnya.
Ya. Karena dalam prakteknya kedaulatan itu oleh proses pemilu bertransformasi menjadi perampasan kedaulatan oleh elit, yang hasilnya itu adalah presiden, wakil presiden, bupati, dan seterusnya, gubernur, dan anggota DPR hingga DPRD atau MPR. Itu yang terjadi, teman-teman. Karena kedaulatan rakyat itu sifatnya suara, bukan mandat yang ada wujudnya, sehingga kemudian para penyelenggara itu tidak terikat untuk mewujudkan itu. Nah, di sini rahasianya aspirasi politik, teman-teman. Jadi aspirasi politik itu berhasil membuktikan bahwa kedaulatan rakyat itu memang tertinggi, ultimate. Kalau dalam bahasa hukumnya kan salus populi vox dei kan. Jadi gitu ya, teman-teman. Itu yang membedakan antara aspirasi. Makanya kenapa meskipun namanya aspirasi, tetapi dampaknya dia berbeda dengan aspirasi yang lain. Jadi meskipun namanya aspirasi politik, tapi karena disampaikan melalui proses yang namanya pemilu, maka dia berdampak mengikat segenap bangsa tanpa terkecuali. Nah, pada akhirnya ini nanti berdampak pada keabsahan, nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah, di sini saya ingin menjawab dulu pertanyaan tadi itu. Kok bisa kegiatan yang sifatnya pemberdayaan di Malang itu menjadi hukum negara atau hukum publik? Dasarnya itu. Jadi, nah ini juga sebagai penutup ya, karena sudah maghrib juga di sini. Sebagai penutup yang membedakan kegiatan pemberdayaan yang kita sebut itu Aspol ya, kegiatan pemberdayaan dan LPJ-nya itu namanya Aspol. Itu dengan yang lain itu karena tadi ya mengikuti prosedur hukum. Sekali lagi ya, mengikuti prosedur hukum secara tertib. Banyak juga yang melakukan prosedur hukum tapi tidak tertib, teman-teman. Sehingga nanti di kemudian hari di perjalanannya itu akan banyak celah-celah yang bisa di counter atau dilabrak. Misalnya gini, kamu sudah gugat di Mahkamah Konstitusi, kamu sudah gugat di pengadilan. Nah, ini kalau semua hal ini dulu tidak dilakukan oleh pemberdayaan sebelum akhirnya ikut pemilu, maka apa yang dilakukan oleh pemberdayaan itu secara konstitusi tidak sah, teman-teman. Karena tidak menggunakan seluruh jalur hukum yang sudah disediakan oleh negara. Kita dianggap seenaknya sendiri. Oleh sebab itu, kalau teman-teman perhatikan selalu ada kata-kata itu karena keadaan memaksa. Karena keadaan memaksa, karena keadaan memaksa, itu diulang-ulang. Dan dalam rangka bertanggung jawab, keadaan memaksa dalam rangka bertanggung jawab, dua hal ini teman-teman yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, kalau kita sebut keadaan memaksa berarti kan sudah tidak ada cara lain. Nah, kalau sudah tidak ada cara lain, maka masuknya ini adalah ke yang kita sebut dengan force majeure. Kalau bahasa Pak Mahfud itu adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam kaidah hukum. Karena kalau tidak dilakukan itu berdampak pada keselamatan, nama baik, dan masa depan. Nah, itu nanti teman-teman kalau ditarik masuknya ke hak asasi manusia. Nah, insya Allah kita bahas